Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Selasa 10 Oktober 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Kementerian Perhubungan membatalkan reaktivasi jalur kereta api Labuan Rangkas Bitung. Bupati Serang ungkap sejumlah kemajuan pembangunan pada sidang paripurna DPRD dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Serang ke-497. Heldi Agustian terpilih kembali menjadi Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Cilegon periode 2023-2027. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku kecewa dengan kebijakan Kementerian Perhubungan yang membatalkan pelaksanaan proyek reaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan. Padahal proyek reaktivasi tersebut termasuk salah satu proyek strategis nasional atau PSN yang sudah direncanakan sejak tahun 2019. Proyek strategis nasional tersebut diwacanakan baru akan dimulai lagi pada tahun 2025 mendatang. Berikut laporan Tukma Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku kecewa dengan kebijakan Kementerian Perhubungan yang membatalkan pelaksanaan proyek reaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan. Padahal, proyek reaktivasi termasuk salah satu proyek strategis nasional atau PSN yang dijanjikan oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan dalam rangka mendorong percepatan kemajuan ekonomi daerah di Banten Selatan. PSN reaktivasi jalur Rangkas Bitung Labuan ini sudah diwacanakan akan dimulai pada tahun 2019 untuk pembangunan konstruksinya atau pembangunan ulang jalur rel kereta apinya. Sedangkan pembangunan untuk pembebasan lahan dimulai dari semenjak tahun 2018. Namun faktanya, Kementerian Perhubungan belum juga memulai pengerjaan fisik dan baru sampai melakukan pendataan terhadap rumah dan bangunan warga yang berada di jalur rel Rangkas Bitung Labuan. Hal itu terjadi karena Kementerian Perhubungan melalui PT KAI melakukan pembatalan pelaksanaan dengan berbagai alasan hingga akhirnya terjadi pandemi COVID-19. Pasca COVID-19, Kementerian Perhubungan menjanjikan akan memulai reaktivasi jalur rel kereta api yang diawali dengan memberikan atau membayar dana kerohiman kepada warga juga batal dilaksanakan. Sehingga membuat PSN reaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan kembali dibatalkan dan diwacanakan kembali baru akan dimulai pada tahun 2025 karena tahun 2024 merupakan tahun politik. Menurut Bupati Pandeglang Irna Narulita, beliau menjelaskan bahwa pemerintah pusat kembali membatalkan proyek reaktivasi jalur rel kereta api Rangkas Bitung Labuan, di mana pembatalan ini tentunya membuat rasa kecewa karena memang sudah lama dinantikan untuk mendorong percepatan memajukan daerah Banten Selatan. Ujar Irna saat ditemui pada hari Senin 9 Oktober 2023. Pembatalan proyek reaktivasi ini dikarenakan adanya proses pengalihan anggaran. Jadi, anggaran seharusnya untuk PSN reaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan dialihkan untuk proyek kereta cepat. Reaktivasi jalur kereta ini bukan hanya menghubungkan konektivitas saja, tetapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Pandeglang khususnya. Oleh karena itu, Pemkab meminta kepada PJ Gubernur Banten kembali melobi kepada pemerintah pusat agar melanjutkan proyek reaktivasi. Sebab keberadaannya akan mendorong tumbuhnya investasi serta wisatawan untuk menikmati liburan di tempat wisata pantai, alam, pegunungan, pemandian, dan wisata religi.
Pendengar, Heldy Agustian kembali terpilih menjadi Ketua MPC Pemuda Pancasila periode 2023-2027. Heldy terpilih secara aklamasi dalam acara Musyawarah Cabang Pemuda Pancasila ke-6 pada hari Sabtu yang lalu. Sebelum menjadi Wali Kota Cilegon, Heldy Agustian sudah menjadi Ketua MPC Pemuda Pancasila sejak tahun 2017. Berikut laporan Denny dari Radio Kiss FM Cilegon. Heldy Agustian terpilih sebagai Ketua Majelis Pengurus Cabang MPC Pemuda Pancasila PP Kota Cilegon periode 2023 sampai 2027. Heldy Agustian terpilih dalam musyawarah cabang Muskap ke-6 yang digelar di salah satu hotel Kota Cilegon Sabtu kemarin. Terpilihnya Heldy Agustian secara aklamasi karena didukung oleh seluruh PAC sekota Cilegon yang menginginkan ia maju kembali dan memimpin salah satu ormas berseragam loreng hitam dan oranye tersebut. Ketua Majelis Pimpinan Wilayah MPW Provinsi Banten, Johan Arifin Murba, mengatakan bahwa Haji Heldy Agustian merupakan kader terbaik di MPC PP Kota Cilegon sejak tahun 2017. Ia menuturkan, sebelum menjadi Wali Kota Cilegon, Heldy Agustian sudah jadi ketua sejak tahun 2017. Sementara itu, Heldy Agustian menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran MPW, MPC, PAC, dan ranting-ranting pemuda Pancasila sekota Cilegon. Ormas Pemuda Pancasila Kota Cilegon diungkapkannya, keberadaannya di Kota Cilegon selain lebih besar juga bermanfaat untuk masyarakat Kota Cilegon. Heldy Agustian melanjutkan, sesuai dengan amanat dari Ketua MPW Pemuda Pancasila Banten, pihaknya akan menjalin sinergitas dalam roda organisasi. Demikian, Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah membeberkan sejumlah kemajuan pembangunan di Kabupaten Serang dalam rapat paripurna istimewa DPRD Serang dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Serang ke-497. Rapat paripurna istimewa tersebut juga dihadiri oleh pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar. Berikut laporan Haris dari Hot Radio Serang. Hari ulang tahun Kabupaten Serang ke-497 tepat pada tanggal 8 Oktober 2023, bertemakan melaju penuh kebersamaan, menciptakan Kabupaten Serang yang lebih maju dan sejahtera, ditandai dengan rapat paripurna istimewa di halaman DPRD Kabupaten Serang dan dihadiri pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar. Bupati Serang, Ratu Tatu Hasanah mengungkapkan Pemkab Serang terus melakukan langkah untuk meningkatkan IPM, diantaranya dengan menggulirkan program bantuan beasiswa sarjana dan pasca sarjana, bekerja sama dengan sejumlah universitas untuk mewujudkan Indonesia Emas. Selain itu, Pemkab Serang telah melakukan upaya penekanan angka pengangguran terbuka dan kemiskinan serta pembangunan infrastruktur jalan. Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar yang hadir dalam paripurna istimewa tersebut mengatakan peningkatan indeks pembangunan atau IPM menjadi pendukung penanganan stunting, gizi buruk, dan kemiskinan ekstrim. Dibutuhkan peran semua pihak dalam meningkatkan IPM di Provinsi Banten maupun di Kabupaten Serang. Al-Muktabar berharap semua pihak dapat menjaga stabilitas daerah dalam menyambut Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.